saya mengawali dan kita mulai kegiatan hari ini. Saya aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya merupakan kendala jaringan dan di sini agak bising. Saya aturkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan teman-teman sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatakhraja nata'ijal fikril jarba bil hija wa ata min sahabil aqli kulla hijabi min sihabil jahli amma awal kata dontayan kata yang paling indah sehingga akan mendatangkan suatu karomah bila diucapkan oleh seorang hamba dengan penuh rasa istiqomah. Tidak syair yang lebih cantik, antik dan menarik dari syairnya para pujangga sebagai pelipur kalbu di kala rindu dan pengobat lara di kala duka dan jembatan emas sebagai tawasulnya seorang hamba yang penuh noda dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puja dan puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah pada sang paduka alam yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan dari Ashabul Jannah yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, dan yang kami hormati juga rekan-rekan dari UKM First Universitas Al-Ghifari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga teman-teman mustami'in wal mustamiyat yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu juga, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, sehat zahir, sehat batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman kalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam suatu wadah dengan insya Allah niat yang murni, insya Allah niat dalam niat yang untuk belajar tentunya teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan malam kali ini kita akan beberapa menit ke depan kita akan belajar mengenai yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri. Adapun saya Samsul Bahari selaku moderator ataupun MC, insyaallah akan membacakan rangkaian acara yang insyaallah akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjut dengan sambutan dari ketua pelaksana, sambutan dari ketua First, kemudian acara inti, yakni pemaparan materi yang alhamdulillah nampak hadir di tengah-tengah kita semua. Pemateri yang masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Kemudian sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab yang insya Allah teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan terkait materi yang disampaikan. Kemudian penutup, nah insya Allah materi itu teman-teman kalian seperti yang kita ketahui, kullu amrin ribalin malam yubda bihamdillah fahuwa aqta. Kullu amrin ribalin, setiap perkara yang baik, setiap perkara yang diniatkan dengan niat yang baik, walam yubda bihamdillah, ketika tidak disebut atau ketika tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka fahuwa aqta. Maka aqta itu seperti tidak berguna, tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat, seperti itu. Maka dari itu marilah rekan-rekan sekalian kita awali
acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, secara telah kita buka dengan dengan pembacaan asma Allah yang di kalimat basmalah. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut kepada pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah bacaan ayat suci Al-Quran ini akan dilantunkan oleh saudara kami kepada Anda atau rekan kami Kang Zakaria, kepadanya dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan bacakan surat As-Saff ayat 10 hingga ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga yang bernama Aden. Itulah kemenangan yang besar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Kami aturkan terima kasih kepada saudara kami Adanda Kang Zakaria yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang insyaallah begitu indah, begitu merdu. Sebagaimana sabda Rasul bahwa ini akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, bagi yang mendengar dan memanfaatkannya. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian mustami'in wal mustami'at sekalian, mohon maaf di sini agak bising. Oke, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yakni ada sambutan atau prakata dari ketua pelaksana yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum First Kang Syahrul Haryadi, dan juga yang saya hormati Ketua Umum Ajah asal Bujana Kang Aji Nugraha, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia dan peserta webinar kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat berupa nikmat beberapa di antaranya nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Webinar kali ini, untuk teman-teman, temanya ini merupakan cukup yang terdengar, bisa dibilang cukup menarik ya untuk teman-teman yang baru bergelut di dunia bisnis, karena temanya ini berjudul bagaimana memulai bisnis. Tentunya akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Kang Ihsan atau Aisan nanti. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi panitia dan umumnya untuk para peserta. Untuk yang bisa dicatat ya, boleh dicatat ya untuk peserta, silahkan supaya lebih mudah diingat, barangkali ada hitung-hitungan boleh dicatat ya. Terima kasih juga yang sudah hadir para peserta, dan kepada info kajian online, info kajian Bandung, dan Rohis Fatul Kolbi dari Setia Bakti selaku media partner pada webinar kali ini. Terima kasih juga sudah mendukung acara kami. Kira-kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semua yang salah ada dari saya, dan yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati saudara kami Ananda Kang Jiki Adam yang telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah beliau selaku panitia, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, sehat zahir, sehat batin, mudah-mudahan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin Allah, mengijak kepada sambutan yang selanjutnya yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara Cek. Halo MC, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini langsung bisa dimulai atau gimana? Kayaknya kendala sinyal. Boleh kan mulai aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Ajah Kang Aji Nugraha, yang kami hormati Ketua Pelaksana dari Ajah dan Ketua Pelaksana dari UKM First Al-Ghifari. Mudah-mudahan kita semua dalam naungannya Allah, dalam rahmat dan kasih sayangnya, karena bagaimanapun kita tidak akan bisa melangkah sejauh ini, tidak akan bisa menghirup udara hingga malam hari ini kalau tanpa ridhonya dan kalau tanpa izinnya.
Maka dari itu kita wajib bersyukur, wajib kita memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul dalam malam hari ini tanpa kendala suatu apapun yang begitu berarti. Kemudian selawat serta salam kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ajah dan kepada divisi KWU yang telah menyelenggarakan acara kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi acara yang momentum ya. Karena apa? Karena dalam usaha apapun itu pasti membutuhkan namanya relasi. Tidak bisa suatu usaha itu dilakukan sendiri-sendiri. Ya, besar harapannya kita tidak sekedar hanya di sharing session atau diskusi ataupun webinar session, tapi harapannya ke depan ataupun dalam praktisnya ataupun dalam pelaksanaannya, implementasinya itu kita bisa bekerja sama. Artinya kita kalau bisa berpadu dalam hal proker, pelaksanaan proker sehingga kita akan menjadi lebih solid dan bisa menjadi semacam franchise ataupun semacam menjadi ya partnership dalam hal usaha apapun itu dalam hal kebaikan. Karena ketika kebaikan terorganisir dengan baik maka itu akan menang. Dan sebaliknya, kalau memang kata Ali bin Abi Thalib, kalau kebaikan tidak terorganisir, akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Jadi dalam hal usaha, dalam hal dakwah, dalam hal belajar apapun itu, ya kita perlu namanya partnership, perlu namanya usaha bersama gitu. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Dan pesan satu lagi, jangan kita bosan untuk menuntut ilmu. Karena kita di luar sana yang ingin menuntut ilmu ataupun ingin seperti di posisi kita tapi belum diizinkan oleh Allah mungkin ataupun ada kendala yang lain hal. Maka dari itu kita wajib bersyukur juga kita manfaatkan waktu luang kita karena waktu ini merupakan waktu yang sangat berarti. Mungkin kalau dalam hal usaha time is money, tapi bagi kita lah time is everything gitu. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf. Wassalamualaikum kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih kepada saudara yang perwakilan dari Ashabul Jannah, maaf dari First UKM Universitas Gifari yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf apa suara saya terdengar jelas. Kebetulan kendala jaringan stabil daerah sini. Mohon maaf, apakah terdengar jelas? Ya, cukup jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, acara selanjutnya yakni inti yakni pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan pemateri kita semua yang alhamdulillah telah nampak hadir, yakni Kang Muhammad Ihsan. Kang Muhammad Ihsan, gimana? Apa kabar, Kang? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, Kang ya. Ini mohon maaf nih, Kang. Saya kebetulan lagi di daerah Kebilang ini susah sinyal. Jadi mohon maaf ini mohon izin tidak on cam. Siap. Kebetulan kurang memungkinkan. Mohon maaf. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah berhubung pemateri ya insyaallah sudah nampak hadir, alhamdulillah kepada pemaparan materi yang sebagaimana beliau sampaikan. Izinkan saya membacakan CV atau kurikulum vitae atau biodata Kang Ihsan selaku pemateri pada kesempatan malam ini. Nama Muhammad Ihsan. Tempat tanggal lahir Bandung 12 Agustus tahun 1985. Masya Allah, baru saja ini mungkin Kang ya udah barusan ulang tahun mungkin ya tanggal 12 Agustus. Ya, alhamdulillah. Sayangnya sudah lewat ya. Alhamdulillah. Mohon maaf, di usia keberapa, Kang?
Masya Allah. Alhamdulillah udah 37 sekarang berarti ya. Masya Allah, Alhamdulillah makin kesini mudah-mudahan makin berkah lancar selalu Kang ya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Baik, baik. Untuk pendidikan beliau alhamdulillah ITB. Untuk mohon maaf agak untuk karir beliau alhamdulillah pada tahun 2011 hingga 2013 project manager di WJS Kang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian untuk CEO di CEO founder Masya Allah, mohon maaf teman-teman iklan sebentar keluar masuk. Oke, untuk bisnis beliau alhamdulillah saat ini di CEO founder Kodela Pos Kang ya. Ya, Dan ini alhamdulillah di CEO founder Ubi Bakar Abah Umbu juga Kang ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik teman-teman sekalian, tanpa ini waktu lagi, kita efektifkan waktu, maka dari itu kami persilahkan kepada Kang Ihsan selaku pemateri ya untuk menyampaikan materinya. Enggak, silahkan kan. Mohon maaf agak bising. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada para panitia dan Pak juga Akang host ya, yang walaupun dengan segala keterbatasan masih bisa ini ya mengadakan acara ini dengan baik. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bagaimana memulai bisnis ya. Sebenarnya kemarin ada ini ya, ada request mungkin dari panitia untuk lebih down to earth mungkin ya materinya. Jadi kan sebelumnya kita udah pernah membahas juga ya terkait entrepreneurship. Cuman memang ketika saya coba evaluasi, memang mungkin terlalu teoritis gitu ya, dan agak lupa gitu ya, agak lupa untuk membahas yang lebih fundamental sebelum pembahasan-pembahasan sebelumnya. Mungkin harusnya ini dulu mungkin ya, karena jadi bagian yang penting gitu ya. Nah, sebelum saya mau memulai untuk pembahasan, mungkin ya, tolong teman-teman yang hadir di sini siapkan kertas dan alat tulis ya. Jadi nanti ada sebuah request dari saya untuk menuliskan sesuatu. Ini terkait dengan apa yang saya sampaikan nanti ke depan. Maka saya kasih waktu 30 detik mungkin ya untuk bisa menyiapkan, bebas mau secari kertas gitu ya, bebas. Jadi mau buku, mau secari kertas, dan juga ada alat tulis. Karena memang ini perlu dituangkan nanti. Pembahasan ini perlu dituangkan di masing-masing orang. Oke. Semuanya udah? Sudah siap semuanya dengan alat tulisnya? Siap, Pak. Oke. Baik, saya akan mulai ya pembahasan materi untuk malam hari ini. Bagaimana memulai bisnis? Ya. Ini pertanyaannya itu sederhana, lalu diulang-ulang ketika misalkan seseorang ingin memulai bisnis gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah ada dari kasus yang saya temui gitu ya, orang-orang yang bertanya ini ketika sudah dijelaskan pun
step by step untuk memulai bisnis, setelah berkonsultasi juga untuk memulai bisnis, tetapi tetap ada sesuatu yang salah gitu ya, dan sesuatu yang salah ini itu berasal dari yang namanya mindset. Semua bermula dari tanpa disadari ini mengaruhi perilaku kita juga. Nah, ini kenapa kalau misalkan saya coba kemarin evaluasi juga gitu ya. Kenapa mindset untuk memulai bisnis itu bagi banyak orang ya, bagi banyak orang itu terasa sulit gitu, terasa sesuatu yang berat. Nah, maka saya coba refleksi ya terhadap sistem pendidikan yang ada di kita ya, baik dari SD, SMP, SMA bahkan sampai universitas. Maka mindset yang dibentuk gitu ya oleh sistem pendidikan kita secara tidak sadar adalah membentuk mindset pekerja gitu kan. Maka bagi kita, bagi orang-orang maksudnya dengan sistem pendidikan yang ada sekarang ini, mudah untuk melaksanakan suatu aktivitas yang namanya menjadi karyawan gitu ya. Oh, bagi dia sangat-sangat terbayang. Yang penting nilai saya bagus gitu ya, saya punya IPK yang baik, kemudian saya nanti akan mencari lowongan pekerjaan baik di job fair ataupun online, kemudian saya akan apply gitu ya untuk interview dan sebagainya gitu. Nah, bayangan untuk melakukan interview dan menjadi pekerja itu sesuatu hal yang otomatis gitu. Bagi banyak orang yang lulus S1 dan sebagainya, baik S1 mau SMK dan sebagainya, pasti yang terbayang adalah bagaimana menjadi karyawan. Nah, ini mindset yang dibentuk dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, tambah di universitas mungkin 4 atau 5 tahun gitu. Belasan tahun itu tanpa kita sadari, sistem pendidikan itu secara otomatis membentuk mindset kita sebagai karyawan. Dan jarang sekali, ya kalau misalkan di universitas mungkin ada ya kuliah entrepreneurship, tapi kalau kita bayangkan, kita bandingkan gitu ya, berapa alokasi waktu sistem pendidikan untuk menjadikan kita mindset dengan mindset karyawan dengan memberikan insight untuk mindset pengusaha, itu pasti jomplang gitu. Sehingga ini yang saya rasakan gitu ya, yang sangat saya rasakan ketika berdiskusi dan sebagainya, kenapa banyak orang terasa sulit sekali gitu untuk memulai bisnis, padahal sebenarnya sangat-sangat mudah, praktis gitu ya, bisnis itu praktis gitu ya. Nah, ini rupanya bermula dari mindset. Makanya ini menjadi penting untuk disadari oleh teman-teman, setidaknya kita memahami kenapa sih, misalkan kalau misalkan kita pada satu kasus kok sulit untuk bergerak gitu ya, kok sulit untuk mengambil resiko, kok sulit untuk mencari ide, kok sulit untuk melangkahkan kaki untuk pertama kali menjadi seorang pebisnis, itu karena kita secara struktur dari sistem pendidikan dibentuk dengan mindset pekerja. Sehingga selalu saja pikiran kita itu kembali kepada arah apply, cari job gitu ya, interview gitu. Setiap kali kita menemukan batu sandungan misalkan dalam berbisnis, misalkan kita akan berpikir lagi mending kerja gitu ya. Padahal harus kita dudukan ya, beli atau mulai bisnis itu adalah untuk mencari Aisyah untuk mencari. Jadi sebenarnya apapun pilihan kita, baik kita menjadi seorang pekerja, menjadi seorang karyawan, atau menjadi seorang pengusaha, atau mau menjadi self employee, itu semuanya adalah uslub, selama itu halal gitu ya, selama itu mubah gitu kan, dibolehkan oleh hukum syara, maka sebenarnya itu opsi saja. Jadi mana yang lebih utama ataukah tidak, nanti dikembalikan kepada potensi kita. Tapi yang harus dipahami adalah kalau misalkan teman-teman mau berbisnis dan merasakan itu sepertinya sulit, nah itu sebenarnya bermula dari mindset. Jadi
teman-teman harus meluangkan waktu gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa kok sulit misalkan kayak gitu. Nah, itu perlu berdiskusi dengan dirinya sendiri lah. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwasanya baik itu sebagai pekerja ataupun sebagai pebisnis itu sama-sama adalah uslub, cara untuk mencari pendapatan, untuk mencari penghidupan. Yang berbeda adalah dari keduanya itu punya plus minus masing-masing. Nah, jikalau misalkan jalan yang kita pilih adalah jalan untuk menjadi seorang karyawan, misalkan seorang pekerja, maka keuntungannya adalah dia memiliki financial security, jadi keamanan finansial ya, karena secara global to zone atau kemungkinan besarnya pasti mendapatkan gaji setiap bulan, gitu kan. Kalau misalkan sakit itu bisa ada izin misalkan itu. Kemudian juga di sana ada opportunities yang dibangun. Jadi kalau misalkan jalannya karir, biasanya setiap setiap jalan karir yang kita pilih gitu ya, itu akan kalau misalkan kita perform ya di perusahaan itu akan ada namanya jenjang karir. Jadi kita bisa jadi jabatan naik di perusahaan tersebut, atau bisa jadi kita berpindah ke perusahaan yang lain, tapi dengan histori pekerjaan kita sebelumnya, jabatan kita di perusahaan yang baru akan lebih tinggi karena ada histori ya, ada portofolio dari sisi histori kerja ya. Nah, cuman masalahnya ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah yang pertama ya pendapatannya itu pasti terbatas ya sesuai dengan gaji yang disepakati di awal. Kemudian ada kemungkinan juga bahwasannya kita akan penuh ya jam kerjanya. Jadi yang namanya kalau saya mengandaikan yang namanya kita kerja di kantoran itu atau menjadi karyawan itu adalah menggantikan waktu kita untuk uang. Jadi kan itu udah fix ya, misalkan masuk jam 8, keluar jam 5 misalkan, itu udah fix itu, nggak bisa kita nego lagi. Nah, ini salah satu kekurangan kalau misalkan kita jadi pekerja. Jadi terus juga lack of flexibility ya, nggak ada fleksibilitas ya udah kerjaan ya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 itu udah nggak bisa diganggu pokoknya untuk pekerjaan. Nah, kemudian juga nanti tergantung ya apakah di kantornya itu ada office politik atau enggak gitu ya, atau misalkan nanti kadang-kadang banyak kasus juga ya dia harus sering lembur gitu karena manajemen di kantornya kurang baik dan sebagainya. Nah, ini plus minus. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih ini, plusnya tadi ada upah atau ada pendapatan yang bisa dijamin per bulannya tetap, tapi minusnya adalah juga waktu atau fleksibilitasnya juga ditentukan. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita memulai bisnis gitu ya, ini berusaha jadi pengusaha, maka ada plus minusnya juga. Jadi sebenarnya bukan berarti pasti lebih baik jadi pengusaha, enggak juga. Jadi semua itu plus minus dan itu nanti dikembalikan ke masing-masing mau mengambil plusnya apa atau minusnya apa gitu ya. Kalau untuk jadi pengusaha maka plusnya adalah bisa ada potensi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, potensial for higher earning ya. Tapi belum tentu juga gitu. Artinya bisa jadi kan kekurangannya adalah greater financial risk. Jadi kekurangannya adalah di satu sisi kita ada kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dibandingkan jadi karyawan, tapi ada kemungkinan juga untuk nggak dapat apa-apa gitu ya, lebih rendah dibandingkan karyawan. Nggak ada financial security. Jadi tidak ada keamanan finansial. Bisa jadi bulan ini keuntungan besar, bulan depan nggak ada sales sama sekali, misalkan bisa jadi. Gitu. Kemudian ada greater control. Jadi kalau misalnya kita ada di punya perusahaan sendiri, kita punya kebebasan gitu, dan fleksibilitas ya, baik waktu misalkan gitu ya, ataupun pekerjaan. Jadi itu nanti diserahkan ke kita gitu ya, alokasi untuk keluarga dan sebagainya gitu ya. Itu sangat-sangat fleksibel gitu ya. Nah, kemudian juga opportunity to pursue your dream. Jadi ada kemungkinan juga untuk mengejar mimpi ya kalau misalkan di perusahaan itu. Jadi punya visi. Ini kekurangannya adalah yang pertama tadi ya, tidak ada financial security, tidak ada keamanan finansial.
Kemudian ada juga sense of isolation ya. Kalau misalkan dia itu bekerja sendiri gitu ya. Jadi kayak sendirian gitu, nggak ada teman. Beda kan kalau misalkan kayak di kerja di kantor ya minimal banyak teman kantor lah ya. Tapi kalau misalkan bangun perusahaan sendiri bisa jadi ya, bisa jadi pada titik awal-awal itu sendirian gitu, sendirian, nggak ada teman dan sebagainya gitu. Kemudian juga ada kekurangannya responsibility for mistake. Jadi setiap keputusan yang kalian ambil, yang kita ambil, kalau misalnya jadi pengusaha ya akan kembali pada kita gitu. Kalau misalkan di kantor kan kesalahan kita mungkin nanti ditanggungnya oleh perusahaan ya. Tapi kalau misalkan itu perusahaan kita sendiri, semua kesalahan ya bakal balik ke kita. Nah, kemudian juga ada potensial strain. Jadi beban. Ada potensi beban. Nah, ini yang perlu dipahami juga bahwasanya bisa jadi ya pada titik-titik tertentu beban menjadi pengusaha itu lebih berat dibandingkan beban jadi karyawan. Kenapa? Karena kalau misalkan jadi karyawan ya, seberat-beratnya misalkan pekerjaan kantor gitu ya, ketika kita pulang ke rumah, itu kita nggak akan mikirin lagi kerjaan kantor gitu ya. Misalkan asal nggak diteror oleh bos misalkan gitu. Biasanya ya udah gitu, selesai gitu. Nggak ada pikiran sama sekali untuk mikirin pekerjaan kantor. Tapi kalau misalkan punya perusahaan sendiri, kadang-kadang bisa jadi setiap waktu ya, baik di rumah maupun sedang di kantor akan mikirin urusan perusahaan misalkan kayak cash flow lagi turun, gimana ngegaji karyawan dan sebagainya ya. Kemudian juga ada kemungkinan untuk tidak mendapatkan penghasilan, yaitu kalau misalkan kondisi lagi buruk kayak kemarin pandemi dan sebagainya gitu ya. Nah itu ada potensi untuk nggak punya penghasilan sama sekali. Dan juga inability to switch off gitu ya at the end of the working day. Jadi ya tadi yang saya sampaikan, kadang-kadang pada satu titik ya, bagi pengusaha itu, kita nggak bisa menghilangkan pikiran ketika misalkan perusahaan itu butuh ide baru misalkan, atau butuh menyelesaikan sebuah masalah. Nah itu, walaupun kita udah ada di rumah dan sebagainya, itu nggak bisa dihilangkan si pikiran itu. Akan selalu kepikiran terus gitu ya. Nah itu mungkin jadi salah satu sisi negatif lah ya dari mempunyai perusahaan sendiri. Nah, ini saya sampaikan. Jadi kembali ke slide yang sebelumnya terkait sama mindset. Baik kita menjadi seorang karyawan ataupun kita menjadi seorang pengusaha, semuanya punya plus dan minus gitu. Dan itu nanti dikembalikan kepada masing-masing orang. Dan kemudian tadi bahwasannya ini hanyalah cara gitu ya. Baik jadi karyawan maupun jadi pengusaha itu hanyalah cara untuk mendapatkan penghidupan gitu ya. Selama keduanya aktivitas yang halal, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ini untuk mendapatkan gambaran secara umum ya. Nah, cuman sekarang kita coba masuk ke arah jika pilihan kita ingin menjadi pengusaha gitu kan. Kalau jadi karyawan nggak usah dibahas lah. Semua orang tahu caranya, gimana bikin resume, gimana apply. Nah, sekarang bagaimana kita memutuskan, oh ya, insya Allah kayaknya saya lebih cocok jadi pengusaha gitu. Maka mulai dari mana sih? Mulai dari mana gitu? Pemikiran kita gitu ketika kita mau menjadi pengusaha, mulai dari mana? Nah, ini ada namanya diagram Ikigai sebutnya itu ya. Jadi ada 4 diagram gitu. Yang pertama, jadi ini tuh titik ideal ya. Sebenarnya pada faktanya, pada realitanya, bisa jadi nggak seideal ini. Tapi kita bisa cari titik ideal gitu ya. Kalau misalkan mau berbisnis, titik idealnya adalah ini. Yang pertama, what you love gitu ya. Jadi passion. Passion. Setiap orang tuh punya passionnya masing-masing gitu ya. Nah, ini itu yang kita sukai gitu ya, yang kita sukai. Nah, coba di diagram Ikigai ini tolong setiap orang tulis kecintaan. Kalau misalkan mau berbisnis gitu ya. Oh, saya suka masak. Oh, saya suka ngoding. Oh, saya suka bikin baju. Oh, saya suka jual ngomong sama orang. Nah, ini coba setiap orang tulis untuk poin ini apa yang kamu cintai gitu ya. Yang menjadi passion gitu ya, yang menjadi passion. Ini coba semuanya tulis ya. Nggak usah banyak-banyak ya, maksudnya mau 1 kata, 2 kata dan sebagainya bebas. Kalau untuk kasus saya gitu ya, karena saya kuliah di IT gitu ya, kuliah di IT informatika.
Maka pada saat waktu jadi mahasiswa gitu, saya mencintai yang namanya coding. Kenapa saya mencintai coding? Karena dalam coding itu kita mikir bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu bagian yang berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah itu jadi sesuatu yang menarik gitu ya, jadi sesuatu yang menarik. Maka saya berbisnis di Codelocus, yaitu bisnis IT sesuai dengan passion gitu ya. Sehingga ketika sesuai dengan passion, ketika kita mengerjakan sesuatu itu nggak merasa beban. Ini menjadi nilai tambah ya gitu. Maka coba mulai dari apa yang kamu cintai gitu. Nah, kemudian masuk ke diagram yang kedua, what you are good at. Apa yang kamu baik melakukannya. Jadi skillnya di mana gitu. Keahlian kamu di mana gitu. Nah, ini profession ya. Kebetulan lagi gitu ya, alhamdulillahnya kalau misalkan kayak kasus saya juga jago ngoding gitu kan. Jadi kan sebenarnya ngoding itu cinta dengan ahli itu dua hal yang berbeda ya. Misalkan kayak gini, kayak itu saya suka main bola gitu, sepak bola, tapi nggak jago. Nah, itu bisa jadi. Padahal saya senang banget main bola, sehingga akhirnya saya nggak jadi pemain bola, tapi saya hanya jadi penonton bola, jadi pundit misalkan kayak gitu. Nah, ini dalam hal bisnis coba dituliskan juga nih. Jadi tadi yang poin pertama apa yang kamu suka gitu ya. Poin yang kedua apa yang kamu menurut diri kamu tuh ahli gitu. Nah, ini coba tulis gitu ya. Nah, ini jadi mulai dari sini. Jadi pertama mulai dari yang kamu suka, coba tuliskan, kemudian tuliskan juga apa yang kamu merasa ahli di sana gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini baru ngomongin yang namanya market ya atau pasar. Apa yang kira-kira akan what you can be paid for. Jadi apa keahlian kamu yang kira-kira bisa dibayar gitu ya atau bakal laku lah misalkan ya. Nah, kalau kasus saya ini makanya kalau misalkan antum ketemu ikigai ini berarti alhamdulillah titik ideal gitu ya. Jadi kalau kasus saya suka coding, saya jago coding dan coding saya bisa dibayar gitu ya. Karena bisa jadi bikin software dan sebagainya. Nah, tapi ini nggak semua punya privilege, jadi punya keberuntungan semuanya terisi. Jadi ada kadang-kadang sukanya masak, tapi jagonya ngejahit. Tapi kalau misalkan suruh dibayar gitu ya, banyak orang ngebayar saya untuk nulis misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa jadi gitu. Jadi coba di poin ketiga tuliskan kalau misalkan antum teman-teman sekalian nawarin keahlian ke orang gitu ya, kira-kira dibayar untuk apa? Gitu. Dibayar untuk masak gitu ya, maksudnya membuat makanan, tolong buatkan bolu misalkan, atau dibayar untuk jadi translator misalkan kayak gitu. Nah, kira-kira tulis di poin ketiga kalau misalkan punya keahlian yang orang rela untuk membayar, keahlian apa itu gitu ya. Itu disebut vocation ya. Nah, kemudian di poin yang keempat, what the world needs ini baru ngomongin yang namanya mission ya. Jadi kadang-kadang ini lebih ke misi yang lebih global ya. Jadi bukan cuman masalah bisnis. Kalau misalkan kayak saya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah lagi ketika misalkan Codelocus dibuat, kita ingin buat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi umat gitu. Maka kita buat Al-Quran, jadwal sholat gitu kan, kalender hijriah. Jadi yang pertama itu sesuai dengan kecintaan saya untuk kemudian juga saya jago ngoding dan juga saya bisa dibayar dengan buat aplikasi itu dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, oleh umat gitu. Nah, ini makanya kalau misalkan untuk konteks yang sekarang gitu ya, bisnis yang saya geluti itu udah memenuhi ikigai ini. Nah, ini untuk poin keempat, coba teman-teman juga nulis kira-kira kebutuhan umat gitu ya dari misalkan ketiga yang lainnya gitu ya terhadap apa-apa yang kita lakukan ada nggak poinnya misalkan apakah umat nih butuh pakaian murah, umat kayaknya butuh makanan yang toyib, halal dan sebagainya. Itu nanti coba ditulis juga. Jadi untuk memulai dari istilahnya kalau misalkan bingung lah ya, nggak punya ide sama sekali, nah ini jadi step awal, jadi langkah awal untuk
kira-kira menentukan bisnis apa yang mau diambil. Nah, ini nggak semuanya harus terpenuhi. Jadi bisa jadi yang cuman masalah profession dulu di awal gitu ya. Saya cuman jago aja gitu. Karena yang saya cintai nggak bisa saya lakukan misalkan gitu. Atau misalkan ya ikutin pasar dulu. Itu kan what you can be paid for gitu. Nah, ini bisa jadi. Tapi idealnya memenuhi 4 ini. Jadi ketika kita menjalankan bisnis itu jadinya merasa bukan bekerja sebenarnya gitu. Walaupun capek, lelah dan sebagainya kita happy. Kita merasa senang gitu. Jadi senang, lelahnya juga menghasilkan pahala, kemudian juga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk umat dan sebagainya. Nah, ini itu yang idealnya di sana. Jadi kalau misalkan mau jadi pengusaha, mau berbisnis, idealnya semua terpenuhi ini. Nah, ini ketika sudah nih menentukan, oh iya, alhamdulillah dari semua 4 poin ikigai tadi, saya mau memulai bisnis ini, misalkan kayak gitu ya. Bisnis, misalkan membuka restoran atau membuka rumah makan lah, atau jualan makanan, gitu ya. Maka kita akan masuk ke namanya siklus ya, siklus eksplorasi. Ini jadi yang pertama, siklus ini dimulai dengan mengeksplorasi aset. Jadi kan ide udah ada nih. Idenya adalah membuka restoran gitu ya. Nah, cuman kan itu masih umum ya. Jadi membuka restoran atau pokoknya bisnis kuliner itu kan masih sangat-sangat umum. Bisa dari jualan cimol sampai misalkan jualan pizza gitu kan sangat-sangat banyak gitu. Mau bikin restoran atau misalkan mau GoFood nggak ada restorannya gitu. Nah, maka yang pertama dilakukan adalah mengeksplorasi aset. Jadi mengeksplorasi aset itu apa saja gitu ya yang kita miliki untuk bisa memulai bisnis itu gitu ya. Dan aset yang paling besar adalah otak kita gitu. Aset yang paling utama adalah otak kita. Nah, jadi sebenarnya kadang salah gitu ya. Yang kadang menjadi pemikiran yang salah adalah saya nggak punya modal. Jadi cara berpikirnya itu langsung mikir saya nggak punya modal dalam konteks uang ya. Saya nggak punya modal gitu. Padahal yang harus dijadikan acuan itu mulai dari apa yang kita punya dulu gitu. Aset yang kita punya apa sih gitu. Oh, aset yang kita punya cuman otak nih misalkan. Uang nggak ada, tempat nggak ada dan sebagainya. Tapi saya punya otak, maksudnya di sini apa? Saya punya resep misalkan gitu. Oh, berarti saya harus cari investor misalkan sohibul mal. Nanti kita bikin syirkah dan sebagainya. Tapi yang pasti adalah menganalisis dulu apa yang kita miliki gitu. Itu yang penting. Jangan langsung kepada apa yang tidak kita miliki gitu. Nah, dari apa yang kita miliki ini kita bisa evaluasi, oh berarti kurang apa misalkan. Nah, kurang apalah yang baru jadi titik kita untuk melakukan aktivitas. Jadi kalau misalnya tadi ya, saya punya resep, kira-kira saya tinggal nyari sohibul mal nih, butuh modal berapa dan sebagainya. Nah, yang kenapa ini menjadi penting adalah kejelasan arah gitu. Dengan mengetahui aset yang kita miliki, kita tahu apa yang kurang gitu. Dengan tahu apa yang kurang, maka kita tahu apa yang harus dicari. Nah, jadi jangan langsung kok nggak ada modal lagi, nggak ada modal. Karena aset yang paling besar gitu yang dimiliki oleh kita adalah otak itu, pikiran itu, akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, aset maka kita coba menganalisis pasar. Jadi menganalisis pasar itu sebenarnya mudahnya ya kalau misalkan sederhananya, kalau misalkan emang pasarnya itu mau pasar offline ya kita jalan-jalan gitu, jalan-jalan di tengah pasar misalkan kayak gitu ya. Oh, si ini jualan ini, oh si ini jualan ini, oh si ini jualan ini, oh harganya segini, oh si ini jualan ini harganya segini, oh si ini laku karena begini, oh si ini nggak laku karena begini. Jadi analisis pasar sampai ditemukan kira-kira posisi saya yang cocok adalah apa gitu. Jadi pasar menjadi penting ya karena kan kalau saya kadang-kadang lucu di masyarakat kita itu, misalnya di kampung ya, di kampung itu udah ada warung, tiba-tiba 2 rumah sebelahnya bikin warung. Tiba-tiba 3 rumah di sebelahnya bikin warung lagi. Ya ini ya memang
mungkin bagi dia keideannya bikin warung, cuman warungnya sama, itu produknya sama gitu ya. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan cuman yang beli di sini pasti orang-orang yang lebih dekat dengan warung sini dan sebagainya. Cuman dengan seperti itu artinya kita nggak memaksimalkan analisis pasar gitu. Harusnya kita harus analisis dulu. Oh, di sini udah ada warung, tapi produk yang kurang ini, sedangkan kebutuhan orang-orang di sekitar butuh sembako. Ah, saya buka warung juga, tapi warung sembako misalnya. Jadi analisis pasar ya harus dilakukan di awal. Setelah tadi ya eksplorasi aset, kemudian analisis pasar, kemudian tes pasar. Jadi tes pasar itu sebenarnya gini, kalau misalkan kita mau memulai bisnis, misalkan gitu ya, kayak tadi ya warung sembako, maka jangan langsung besar-besaran. Jadi kita mulai ya buka warung tapi stoknya sedikit lah, stok yang mungkin hanya bisa kalau misalkan katakanlah beras gitu ya, udah stoknya 25 kilo dulu lah gitu. Untuk apa? Untuk mengetes pasar gitu, untuk tes pasar karena yang namanya pasar itu pasti mempunyai pola. Jadi yang namanya pasar itu pasti punya pola. Selama tidak ada sesuatu hal yang anomali gitu ya, pola itu akan berulang terus setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan lah ya. Jadi ketika misalkan kita punya stok misalkan beras gitu ya, 25 kilo, kita coba range-nya dalam waktu sebulan. Oh, habis 20 kilo. Oh, berarti pasarnya untuk beras 20 kilo misalnya kayak gitu. Tapi ketika misalnya kita coba coba stok beras 25 kilo, di hari pertama udah habis gitu. Wah, saya coba lagi hari kedua, oh udah habis lagi. Nah, dari sana kita bisa ketahui polanya. Rupanya kebutuhan masyarakat maksudnya besar pasarnya adalah sekian gitu. Nah, setelah tahu besar pasarnya sekian, baru masuk ke yang berikutnya, sales dan marketing. Jadi, baru kita melakukan upaya marketing gitu ya. Ada iklan dan sebagainya. Jadi memang mengalokasikan dana gitu ya untuk reach out customer. Jadi untuk mendapatkan customer. Jadi tes pasar itu sebenarnya lebih kayak mencoba untuk skala kecil gitu ya. Jadi ketika tes pasar itu selesai, kita coba skala yang lebih besar. Dengan skala yang lebih besar berarti butuh sales dan marketing. Di sinilah ada iklan dan sebagainya, ada promosi dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru ada organizing. Organizing itu setelah kita lihat gitu ya, tes pasar, oh rupanya saya butuh orang untuk ini karena demand-nya lebih besar. Untuk marketing, misalkan kayaknya untuk logistik kayaknya butuh orang juga. Nah, baru di sana mulai ada misalkan perekrutan orang gitu ya. Perekrutan orang. Nah, setelah itu keenam evaluasi. Di evaluasi itu sebenarnya nanti kita ngomongin kayak neraca ya, neraca untung rugi, cash flow dan sebagainya gitu. Untuk apa? Untuk menentukan aset apa yang perlu ditambah atau aset apa yang perlu dikurangi misalkan. Bukan aset sih, liabilities ya. Nanti ngomongnya aset dan liabilities. Ngomongnya nanti revenue dan cost. Jadi di evaluasi itu baru kita, oh rupanya nanti balik lagi ke siklus yang pertama eksplorasi aset, oh berarti kita butuh tempat nih kayaknya gitu. Kayaknya kita butuh karyawan misalkan dan sebagainya. Jadi itu ketika evaluasi. Jadi siklus ini nanti berulang lagi ya, berulang lagi karena sampai titik di mana stuck mungkin ya, ada titik stuck. Nanti kalau untuk stagnan misalkan kayak gitu nggak ada lagi yang bisa diimprove atau udah mungkin kekurangan aset dan sebagainya. Nah itu nanti beda lagi cara berpikirnya gitu. Bagaimana cara berpikir ketika kondisi bisnis kita lagi stagnan. Tapi ini siklus ya secara sederhana lah ya, secara sederhana kalau misalnya kita berbisnis seperti ini gitu. Yang detail-detailnya udah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, cuma nanti setelah siklus ini memang yang penting itu seperti yang dikatakan Steve Jobs ya, stay hungry, stay foolish. Nanti detailing ya atau kayak misalkan funneling, channeling, marketing, sales, branding, oh itu nanti bakal lebih banyak lagi. Jadi detailingnya itu
Kang. Mohon izin, suaranya tidak Kang, maaf. Suaranya tidak terdengar. mohon izin. Apa yang Sepertinya ada bisa dihasilkan dari sana dan juga apa yang bisa jadi misi dari sana. Ya itu saja mungkin dari saya. Silakan kepada host mungkin ya, dikembalikan pada host. Baik, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada Kang Ihsan yang sudah memaparkan materi yang begitu jelas. Oke, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya sesi jawab. Sebelumnya Maka mungkin dari itu, bisa dituliskan dulu ya masing-masing itu. Boleh siapkan berarti via chat Kang ya? Untuk Ya, pertanyaannya. dituliskan itu yang ikigai. Nah, yang sebelum pertanyaan mungkin yang ikigainya tolong bisa dituliskan ya. Oke, maka teman-teman ada yang ingin bertanya apa ya?
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kira suara saya terdengar semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar dari instansi umum. Ingin bertanya sebelumnya. Tadi Aisan menjelaskan untuk apabila kalian ingin buat bisnis, ikigainya kayak gimana gitu ya Aisan ya? Ya, ini sebenarnya permintaan untuk semua orang ya. Coba Iya. dituliskan di kolom chatnya masing-masing. Jadi sebenarnya tadi yang diperlukan adalah ketika misalnya kita punya ide, itu perlu dituangkan. Setidaknya misalkan kalau ada teman dekat, disampaikan aja dulu gitu. Karena itu memperkuat mindset kita terhadap apa yang kita punya di dalam kepala gitu. Nah, makanya ini saya minta nih untuk semua nulisin kalau yang tadi yang ikigai tadi ya. Ini contohnya udah saya kasih contoh di kolom chat. Iya. Iya. Tunggu. Ayo, belum ada satupun nih. Bentar Kang, dikit lagi.
untuk yang poin ikigai ini nanti nggak akan saya bahas ya, maksudnya masing-masing orang. Jadi sebenarnya fungsinya hanya tadi ya untuk menajamkan apa yang ada dalam benak teman-teman gitu ya, sehingga semakin kita menajamkan apa maksud yang ada dalam kepala, semakin menjelaskan atau membuat clear apa yang ada dalam benak kepala, itu semakin mudah nanti bagi kita untuk direalisasikan dalam sebuah perbuatan gitu ya tadi. Ya kembali lagi ke slide yang sebelumnya, itu usaha kita untuk mengubah mindset. Sambil bisa ini mungkin ya, bagi ada yang mau bertanya mungkin silahkan bisa ini sama host sambil yang lain ngisi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Tadi saya mau tanya tapi ngisi dua ikigai. Tadi kan membahas untuk membuat bisnis. Mungkin saya minta tanggapannya apabila misalnya kita ingin mulai berbisnis dengan teman karena saya melihat tuh karena dengan bisnis sebuah pertemanan tuh bisa hancur karena kan bisnis pasti ujung-ujungnya karena uang gitu. Apalagi kan kadang ada yang bikin keluarga dengan basis keluarga tapi ujung-ujungnya kadang keluarga itu hancur gitu gara-gara ya bisnis itu gitu Kang. Terima kasih. Ya. Jadi bisnis itu mirip rumah tangga sebenarnya ya. Bahkan kalau misalnya kita coba bandingkan itu bahkan lebih intens lagi dari rumah tangga. Jadi memang ya sama seperti rumah tangga ya. Yang pertama kan kita harus menyamakan visi, maksudnya menyamakan platform ya. Jadi emang akan berbeda kalau misalkan ada dua orang nih, misalkan dua orang pebisnis, yang satu yang menjadi prinsipnya itu hukum syara gitu ya. Pokoknya hukum syara dulu nih yang harus dijadikan kaidah gitu sebelum memulai bisnis. Tapi yang satu yang dijadikan asasnya itu adalah manfaat. Pokoknya yang penting ada keuntungan gitu. Nah itu nggak akan ketemu. Jadi memang bisnis itu seperti berpasangan memang. Jadi perlu ada penyamaan platform gitu. Kita juga perlu mengenal partner bisnis kita gitu. Karena memang semuanya nanti basis kepercayaan. Semuanya itu menggunakan basis kepercayaan. Ya katakanlah misalkan kayak kita kalau misalkan punya rekening perusahaan gitu ya. Misalkan founder itu ada 3 misalkan atau ada 2 misalkan kayak gitu. Ya masing-masing nanti bisa dipegang rekening perusahaan walaupun misalkan masing-masing saling mengkonfirmasi itu ya. Jadi approval satu gitu ya. Untuk pengajuannya satu. Tapi kebanyakan misalkan decision itu akan efektif jikalau misalkan memang ada kepercayaan. Akan sulit kalau misalkan semuanya harus didiskusikan terlebih dahulu gitu, karena kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang harus segera kan, dan misalkan ada seseorang partner kita ditunjuk jadi CEO-nya atau jadi direkturnya, ya maka yang lain harus percaya gitu, sehingga kalau misalkan di salah satu pihak itu ada yang berkhianat gitu ya atau nggak amanah, ya otomatis itu akan merusak syirkah ya atau akad syirkah tadi. Jadi memang anggaplah yang namanya bisnis itu seperti membina hubungan keluarga gitu. Akan panjang gitu ya, akan butuh pengertian dan butuh penyamaan visi. Jadi memang butuh banyak diskusi juga nanti. Biasanya kalau yang tadi yang sampai pertemanannya bermasalah gitu atau hubungan silaturahminya jadi putus dan sebagainya, itu karena tidak ada dulu diskusi di awal ya untuk memahami satu sama lain, siapa kamu, siapa saya gitu ya.
Kemudian juga nggak ada diskusi untuk menyamakan platform. Ketika ketika kita berbisnis, apa yang jadi acuan paling dasarnya gitu. Nah, itu penting. Demikian ya, mungkin. Kalau begitu Kang, menyambung yang tadi, apakah baik itu misalnya saya tuh ingin buat bisnis dengan teman, terus tuh saya tuh membuat perjanjian hitam di atas putih. Nah itu tuh bagus gak sih? Soalnya kan ini tahap awal baru bikin bisnis gitu. Takutnya kan karena apa ya, ingin berpikir jauh gitu, takutnya ada gimana gimana, jadi kayak membuat catatan hitam di atas putih gitu. Gimana Kang kalau gitu? Apakah bagus atau misalnya terlalu cepat gitu karena itu bisnis awal gitu? Nah, ini juga nanti terkait sama fikih muamalah ya, bagaimana membentuk syirkah gitu. Nah, ini syirkah memang perlu dituangkan dalam. Dan yang tadi ya, kalau misalkan ya kita berbisnis dengan teman, ya sebenarnya nggak ada masalah menuangkan perjanjian di atas hitam dan putih kan, karena mereka, maksudnya teman kita atau partner kita ini udah satu frekuensi. Makanya tadi kalau misalkan masih ada persepsi, wah ini baru awal udah curigaan dan sebagainya, berarti frekuensinya masih berbeda gitu. Frekuensinya masih berbeda gitu. Kalau misalkan ujung-ujungnya kita harus basis trust gitu, harus basisnya kepercayaan, ya berarti kita harus paham apa kesepakatannya seperti apa gitu ya. Kita nggak prejudice lah, maksudnya nggak suudon gitu. Kenapa ini harus ada hitam di atas putih dan sebagainya? Semua memang harus dituangkan akad-akadnya seperti apa. Jadi kalau misalkan tadi masih ada perasaan kayaknya nanti dia nggak percaya dan sebagainya, berarti kan obrolannya belum belum mendalam tuh apa eh, sebelum memulai bisnis bagusnya memang ngobrol dulu, jangan langsung bisnis dulu, ngobrol dulu. Jadi memang biasanya bisnis itu kalau sirkah ya kayak gitu, ya memang sama orang yang udah deket sama kita biasanya. Dan kalau udah deket sama kita kan bisa ini ya, bisa to the point. Ini poin-poin dan sebagainya gitu. Kita nggak hard feeling lagi gitu kan, karena emang udah deket gitu. Nah, yang biasanya jadi salah adalah ketika berbisnis atau sirkah itu kita apa ya, nggak ada istilahnya preliminarinya lah, atau filter mengenal mengenal dulu siapa dia gitu kan, bagaimana track record dia amanah atau tidak. Nah itu kadang-kadang gara-gara hanya kepentingan lihat lihat potensi keuntungan biasanya langsung aja sirkah dan sebagainya. Padahal perlu ada waktu juga gitu untuk sirkah itu. Terutama juga nanti terkait sama kemampuan dia kan. Ya tadi kalau misalkan eh, Kang Rizky bilang bahwasannya emang saya butuh dia, ya berarti kan harus tahu skill dia juga. Nah, itu perlu diobrolkan cukup panjang ya. Maksudnya jangan jangan terlalu tergesa-gesa lah untuk langsung bersirkah. Ya, makasih Aisan.
Ya, dari host mungkin bisa mengambil alih lagi ini acaranya. Oke, baik teman-teman. Apa suara Ini ada mungkin ya, ada pertanyaan di chat ya dari Riani ya, Riani Siti Nurjana. Ya, Ada Kang, betul. ya, betul. pertanyaan bagaimana mengubah mindset yang kita punya takut mengalami kegagalan, gagal menjadi basis dalam memulai usaha. Jadi begini, ini pasti ini juga yang perlu kita ini ya, perlu kita renungkan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ya, teman-teman ingin jadi karyawan, apply, pasti teman-teman juga eh, nggak asing menemui kegagalan dalam mencari pekerjaan. Bisa jadi pas interview gagal gitu kan. Kemudian misalkan pas ditanya gajinya salah, salah nyebutin harga dan sebagainya, atau ya ya bahkan bisa jadi gagal di awal gitu ketika apply nggak ada balasan dan sebagainya. Tapi kenapa anehnya gitu ya, anehnya kenapa untuk hal-hal kegagalan yang tadi itu kita merasa hal itu jadi sesuatu yang normal. Tetapi ketika misalkan udah ngomongin bisnis, misalkan ngomongin berusaha, kok gagal dalam bisnis atau gagal dalam berusaha itu seakan-akan suatu apa suatu hal yang besar gitu. Padahal ya itu kasusnya sama. Sebenarnya faktanya sama. Yang satu mah gagal mencari kerja, yang satu mah gagal dalam berbisnis gitu. Dua-duanya perlu dievaluasi kan. Oh, kenapa saya gagal dalam interview? Atau di satu sisi kenapa saya gagal dalam berbisnis? Yaitu dua-duanya perlu dievaluasi. Jadi cara pandangnya perlu diubah. Karena ini sifatnya uslub atau cara, maka kita fokus dengan caranya tadi gitu. Jangan fokus dengan perasaannya, jangan fokus dengan apa tadi rasa gagal dan sebagainya. Semua memang harus dikembalikan kepada akidah kita bahwasanya rizku minallah, bahwasanya rezeki itu di tangan Allah gitu, sepenuhnya benar-benar di tangan Allah. Yang kita usahakan hanya sebatas caranya saja. Yang satu tadi caranya mencari kerja, apply gitu, yang satu memulai bisnis. Ketika di satu sisi gagal atau mencari kerja gagal ya kita anggap itu sesuatu hal yang biasa kan. Sama juga ketika kita memulai bisnis, ketika gagal ya itu juga anggap aja
kayak kita cari kerja gagal pas interview gitu. Sebenarnya sesuatu hal yang biasa juga. Tinggal nanti masalah evaluasi aja. Jadi itu memang semuanya ada di mindset ya, semuanya ada di kepala kita gitu. Rasa horor dan sebagainya, kengerian dan sebagainya itu semua ada di kepala kita. Makanya saya coba pandu arahkan bahwasanya kegagalan ketika mulai bisnis itu ya sama saja dengan kegagalan kita misalkan mencari pekerjaan. Sama-sama aktivitas cara untuk mencari penghidupan. Dan kalau kita gagal kan nggak berarti ya nggak gimana-gimana juga, tinggal evaluasi aja. Begitu. Mungkin itu bisa menjawab Baik, Kang. atau Makasih. ada tanggapan mungkin. Sudah saja sepertinya. Yap. Mohon maaf teman-teman, apa suara saya terdengar? Terdengar. Alhamdulillah. Mohon maaf ini kendala jaringan jadi terkendala. Oke, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan dan juga Kang Ihsan yang Masya Allah alhamdulillah sudah bersedia nampak hadir ini. Alhamdulillah pertemuan kita yang kali kedua Kang ya, sudah kedua. Ketiga mungkin ya. Oh ketiga mungkin ya, alhamdulillah Masya Allah. Ternyata masih diperkenankan untuk silaturahmi, namun mohon maaf kesempatan kali ini banyak sekali keterbatasan yang saya alami, termasuk jaringan ini. Mohon maaf dari tadi saya keluar masuk terus, jadi kurang begitu efektif dalam acara selama berlangsung barusan. Jadi saya aturkan permohonan maaf Kang Ihsan dan teman-teman sekalian. Lain kali mungkin bisa ini ya, bisa pertemuan offline kayaknya ya. Lebih interaktif mungkin ya dibanding pertemuan online. Nah, betul banget, sepertinya harus diagendakan nih Kang untuk pertemuan offline, mohon maaf. Insyaallah mungkin nanti untuk waktu dan tempat kita sesuaikan dan agenda yang nanti kita sesuaikan. Siap. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf di sini. Oke, baik teman-teman, untuk pada kesempatan malam ini hari ini alhamdulillah acara berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa kendala. Kami haturkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan Kang Ihsan selaku pemateri yang insya Allah mungkin di lain waktu kita bertemu offline Kang ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Mudah-mudahan nanti lebih optimal lagi untuk berinteraksi dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya dan setia dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Namun karena waktu sudah begitu larut malam, maka dari itu untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang mengganggu tentunya kenyamanan teman-teman selama hadir di forum kali ini, yang insya Allah mungkin untuk konsultasi dan ngobrol-ngobrol terkait bisnis Kang Ihsan siap mungkin Kang ya untuk kita
sesekali mungkin dari teman-teman ada yang ingin ngobrol langsung atau mungkin via chat atau gimana mungkin bisa mungkin kan ya? Siap, siap, mangga, mangga. Nah, alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini sebuah kesempatan yang begitu baik untuk kita semua. Kang Iksan selaku pematerinya mungkin sudah segitu terbukanya kepada teman-teman legowo untuk manakala teman-teman ingin sedikit berdiskusi mengenai bisnis. Maka dari itu, manakala teman-teman besok lusa atau kapan, silahkan menghubungi panitia kalaupun ada yang akan didiskusikan langsung kepada Kang Ihsan. Baik teman-teman sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maka dari itu, acara pada malam hari ini kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, segala kekurangan dan keterbatasan kami ucapkan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya pamit. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Ihsan. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Mohon maaf sekali.